Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Di pagi hari ini, Bu Rustiana akan memberikan materi PMSM, yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor, dengan materi gangguan pada kepala silinder sepeda motor dan kelengkapannya. Di sini sudah ada slide mengenai mesin. Di sini ada 4 langkah, yaitu ada langkah masuk, kemudian kompresi, pembakaran, dan buang. Kemudian di sini juga ada komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Ada piston, ada poros engkol, kemudian di sini ada katup, ada pegas katup, ada noken as, ada busi. Kemudian di sini ada in-house atau lubang masuk, kemudian ada exhaust yang ini akan menuju ke pembuangan, yaitu knalpot. Kita langsung ke poin, yaitu ke gangguan pada kepala silinder. Saya kira untuk kalian sudah mengetahui komponen-komponen apa yang terdapat pada kepala silinder. Anak-anakku semua, di sini sekilas akan saya berikan beberapa komponen-komponen yang ada pada kepala silinder. Yang pertama, di sini ada camshaft atau noken as. Kemudian di sini ada pelatuk, kemudian ada camshaft itu sendiri, kemudian ada rocker arm, ada pegas, kemudian ada katup itu sendiri, yaitu katup in dan katup X. Gangguan-gangguan yang ada pada kepala silinder dan kelengkapannya. Yang pertama di sini kita bahas mengenai konstruksi kepala silinder. Konstruksi kepala silinder seperti yang ada pada tayangan slide di sini merupakan salah satu komponen utama yang ada di dalam sepeda motor selain blok silinder dan bak mesin. Kepala silinder terpasang dan tertumpu di atas blok silinder, di mana titik tumpukan pada kepala silinder dengan blok silinder itu disekat, yaitu dengan nama perapat atau sering kalian kenal dengan gasket atau perpak. Di mana fungsi dari gasket atau perpak itu sendiri adalah untuk menahan getaran dan menjaga supaya tidak terjadinya kebocoran pada saat terjadi langkah kompresi, yaitu pada proses pembakaran yang terdapat di dalam ruang bakar. Selain itu, perapat atau gasket atau dengan nama lain perpak berfungsi untuk menjaga permukaan kepala silinder dan blok silinder tidak rusak karena gesekan atau tumpuan. Dalam kepala silinder juga menampung komponen-komponen proses pembakaran dan mekanisme katup yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua, yaitu macam-macam gangguan pada kepala silinder. Gangguan yang sering terjadi di kepala silinder antara lain yang pertama, tekanan kompresi yang terlalu rendah. Gangguan berupa tekanan kompresi yang terlalu rendah menyebabkan mesin sulit dihidupkan dan perform mesin rendah pada kecepatan rendah. Gangguan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena katup atau valve atau klep itu macet. Di sini kita lihat pada gambar, yaitu pada katup, batang katup itu terjadi kebengkokan.
ini juga merupakan faktor utama yang mengakibatkan katup atau valve macet. Apa toh itu fungsi dari katup atau valve? Katup adalah berfungsi untuk memutus dan menghubungkan ruang silinder di atas piston dengan udara luar saat dibutuhkan dalam proses pembakaran. Dalam proses pembakaran, gas yang terdapat dalam ruang bakar harus tertutup rapat agar tidak terjadi kebocoran gas yang akan mengganggu proses pembakaran. Katup digerakkan oleh beberapa komponen mekanisme katup, antara lain ada poros kam, batang penekan, pegas penutup, roll baut penyetel. Katup hanya terdapat pada motor atau sepeda motor 4 tak. Pada sepeda motor 2 tak tidak terdapat katup. Itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu perbedaan antara motor 4 tak dan motor 2 tak. Katup yang macet bisa disebabkan karena pelumasan yang terlambat, oli pelumas yang tersumbat, dan oli kotor atau karena pemasangan katup yang tidak tepat. Yang kedua yaitu penyetelan celah katup yang tidak tepat atau terlalu sempit. Mungkin kalian dulu kelas 10 pernah diajarkan mengenai alat-alat ukur. Masih ingat mengenai alat yang digunakan untuk menyetel celah katup? Coba diingat-ingat apa? Betul sekali. Namanya filler gauge. Yang bentuknya seperti kipas tapi sangat tipis sekali. Filler gauge itu digunakan untuk menyetel celah katup, di mana celah yang harus disetel itu disesuaikan dengan standar yang ada di jenis-jenis sepeda motor itu sendiri. Dalam melakukan pekerjaan penyetelan katup, harus berpedoman pada manual book sepeda motor. Kalau sepeda motor produknya Yamaha, berarti kalian berpedoman pada manual book Yamaha. Dan seterusnya. Tiap sepeda motor mempunyai standar celah penyetelan katup. Ukuran celah katup masuk dan katup buang itu berbeda. Ukuran dan cara penyetelan celah katup harus tepat dengan cara tidak terlalu sempit atau tidak terlalu longgar. Yang ketiga, pegas klep patah. Ini adalah diberikan contoh gambar. Di sini ada 4 pegas, salah satunya pegasnya dalam kondisi patah. Kenapa kok pegas klep patah sangat berpengaruh? Karena pegas di sini mempunyai fungsi, yaitu untuk menahan dan mengatur lenturan naik dan turunnya katup selama proses pembakaran berlangsung. Saat kalian melakukan praktek pemeriksaan kepala silinder, panjang dan kebengkokan pegas klep harus diukur. Klep yang bengkok atau patah akan sangat berakibat fatal dalam proses pembakaran. Yang keempat yaitu batang klep terbakar atau bengkok. Batang klep yang terbakar dan bengkok akan menyebabkan kebocoran kompresi saat proses pembakaran. Batang klep bengkok juga menyebabkan salah satu sisi lubang klep akan menjadi aus. Jika kompresi bocor dan lubang aus, maka akan mempersulit motor hidup karena kompresi akan menjadi lemah. Kita teruskan ya. Yang kelima, perpak atau gasket bocor atau rusak. Di sini sudah ada contoh gambar perpaknya. Perpak atau gasket. Kenapa toh? Perpak atau gasket kalau bocor atau rusak sangat berpengaruh.
Karena perpak atau gasket ini berfungsi menjadi perapat antara permukaan kepala silinder dengan blok silinder. Bila perpak atau gasket bocor, retak, sobek, atau rusak, akan menyebabkan kompresi bocor dan tekanan kompresi lemah. Kemudian motor tidak akan mempunyai tenaga karena kompresinya lemah. Masih semangat untuk materi hari ini? Kita teruskan ya. Yang keenam, permukaan kepala silinder tidak rata. Pada gambar di sini, ini sudah diberikan contoh permukaan dari kepala silinder, kemudian diberikan penggaris baja yang digunakan untuk mengecek keretakannya, di mana di situ diselipkan alat namanya filler gauge. Jika antara permukaan dibuat segi 4 silang, ada perbedaan celah kerataan, berarti di situ dikatakan permukaan kepala silinder tidak rata. Permukaan kepala silinder yang tidak rata itu disebabkan oleh pemasangan baut kepala silinder tidak simetris dan mempunyai kekencangan yang berbeda tiap baut. Dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan permukaan tidak rata dan kompresi bocor. Kompresi bocor akan menimbulkan tekanan kompresi akan lemah dan mesin akan semakin kehilangan tenaga. Selanjutnya, tekanan kompresi yang terlalu tinggi. Tekanan kompresi yang terlalu tinggi yaitu pada proses pembakaran yang tidak sempurna akan menyebabkan karbon yang tinggi akan menempel di ruang pembakaran dan komponen-komponen mekanisme katup pada sepeda motor. Pada gambar ini kita akan lihat di mana pada saat kita bongkar kepala silinder, di sini akan kelihatan hitam-hitam banyak karbon di sekitar katup, penempatan katup X dan katup in. Ini yang akan mengakibatkan tekanan kompresi terlalu tinggi. Kita lanjutkan. Selanjutnya akan muncul asap knalpot yang berlebihan. Ada banyak penyebab asap knalpot yang berlebihan yang keluar dari knalpot sepeda motor. Beberapa penyebab asap berlebihan yaitu yang pertama adalah valve steam atau katupnya aus. Kalau kita lihat di gambar di sini, ini adalah katupnya mengalami pembekuan. Kemudian yang kedua, katup rusak. Ini yang mengakibatkan asap knalpot akan keluar asap yang berlebihan. Kemudian, gangguan yang terjadi lagi adalah suara berisik yang berlebihan. Ada beberapa penyebab terjadinya suara berisik yang berlebihan. Di antaranya adalah penyetelan katup yang tidak tepat. Kemudian, dudukan katup aus, kamcen aus, kemudian ada rocker arm aus. Kalau kita lihat di gambar di sini, ini adalah contoh gambar terjadinya kerusakan atau keausan pada noken as, pada rocker arm. Ini adalah dua contohnya. Kemudian gangguan yang terjadi lagi adalah putaran stasioner yang tidak rata. Kondisi stasioner yang tidak rata bisa disebabkan oleh pengaturan yang tidak tepat, selang pengaliran bahan bakar yang tersumbat, bahan bakar yang terkontaminasi, dan kondisi bahan bakar yang buruk. Di atas adalah materi mengenai gangguan yang terjadi pada kepala silinder pada sepeda motor. Kemudian saya tambahkan di sini adalah perbaikan kepala silinder dan kelengkapannya. Siapa tahu materi ini bisa bermanfaat untuk kalian jika sepeda motor kalian mengalami gangguan-gangguan seperti yang diterangkan di atas. Perbaikan kerusakan dan permasalahan pada kepala silinder.
Biasanya permasalahan yang sering kita jumpai yang pertama adalah tekanan kompresi yang terlalu rendah. Penyebabnya bisa katup, macet, penyetelan celah katup yang tidak tepat, pegas klep patah, batang klep terbakar atau bengkok, perpak atau gasket bocor atau rusak, permukaan kepala silinder yang tidak rata. Bagaimana cara perbaikannya? Yang pertama, bisa setel ulang pemasangan. Dan bila katupnya bengkok atau rusak harus diganti. Yang kedua, jika penyetelan celah katup yang tidak tepat, berarti harus disetel ulang celah katup. Pegasnya patah, berarti harus diganti. Batang klep terbakar, kemudian klep harus diganti. Kemudian perpak bocor juga harus diganti. Kemudian permukaan kepala silinder tidak rata, berarti ukur dan periksa dulu, kemudian ratakan kembali dengan amplas atau grinding. Yang kedua, masalah atau kerusakan, muncul asap yang berlebihan pada knalpot. Yang pertama penyebabnya bisa karena valve steam atau valve aus. Cara perbaikannya bagaimana? Yaitu dengan cara mengganti. Kemudian yang kedua, seal valve rusak. Bagaimana cara perbaikannya? Sama, yaitu dengan cara mengganti. Kemudian yang ketiga, putaran stasioner yang tidak rata. Putaran stasioner yang tidak rata itu bisa karena satu, pengaturan stasioner yang tidak tepat. Bagaimana cara menggantinya atau perbaikinya? Atur ulang putaran stasioner. Yang kedua, selang pengaliran bahan bakar tersumbat. Perbaikinya adalah dengan cara menyemprot dengan udara bertekanan untuk menghilangkan sumbatan. Yang ketiga, bahan bakar yang terkontaminasi dan kondisi bahan bakar yang buruk. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara mengganti bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi. Demikian materi mengenai gangguan pada sistem kepala silinder. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke Japri WA-nya Bu Rustiana. Untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua dan bermanfaat untuk saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan selamat beraktivitas. Salam sehat.